Di sebuah desa kecil di tepi hutan, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Rohmat. Bagi warga desa, Kiai Rohmat adalah sosok yang dihormati dan selalu dijadikan panutan dalam menjalani hidup. Walaupun memiliki pengetahuan agama yang dalam, Kiai Rohmat tidak segan bekerja sebagai penggali kubur. Baginya, pekerjaan ini adalah pengabdian yang ikhlas dan juga bentuk persiapan bagi dirinya sendiri untuk selalu ingat akan kematian. Kiai Rohmat bukanlah orang kaya, namun hatinya sangat kaya akan kebaikan. Setiap kali ada warga yang meninggal, dia dengan sigap datang untuk membantu proses pemakaman tanpa meminta bayaran. Bahkan, seringkali ia memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Di tengah kesibukan sehari-harinya, Kiai Rohmat selalu menyempatkan waktu untuk mengajar anak-anak di desa tentang agama, mengajarkan mereka mengaji, dan memberikan nasihat-nasihat yang menyejukkan hati. Setiap pagi, Kiai Rohmat akan pergi ke kuburan untuk merapikan makam-makam yang mulai ditumbuhi rumput liar. Dia tidak hanya menggali kubur saat ada yang meninggal, tetapi juga merawat tempat itu agar tetap terjaga kebersihannya. Dalam kesendiriannya di kuburan, Kiai Rohmat kerap kali merenung dan berdoa, memohon agar diberikan keikhlasan dan kekuatan untuk terus berbuat kebaikan. Baginya, tempat itu bukanlah lokasi yang menyeramkan, melainkan tempat yang membuatnya selalu ingat pada Sang Pencipta. Warga desa kadang heran dengan ketulusan Kiai Rohmat. Ada yang pernah menawarkannya pekerjaan lain, yang menurut mereka lebih terhormat atau setidaknya lebih menghasilkan uang. Namun, Kiai Rohmat selalu menolak dengan lembut. "Pekerjaan ini sudah menjadi jalan hidup saya," jawabnya sambil tersenyum. Ia tidak pernah merasa malu atau minder menjadi penggali kubur. Malah, ia merasa bangga karena bisa membantu keluarga yang sedang berduka dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang. Setiap kali menggali kubur, Kiai Rohmat melafalkan doa-doa pendek dalam hati. Bukan hanya untuk orang yang meninggal, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa bahwa pekerjaan ini membuatnya semakin sadar bahwa setiap manusia pasti akan kembali kepadanya. Ia juga sering merenungkan bahwa betapapun tinggi derajat atau kedudukan seseorang di dunia, pada akhirnya semua akan sama di dalam kubur. Suatu hari, seorang pemuda dari kota datang dan bertanya mengapa Kiai Rohmat mau bekerja sebagai penggali kubur padahal ia memiliki ilmu agama yang mendalam. Kiai Rohmat tersenyum dan menjawab, "Mungkin di kota kalian, pekerjaan seperti ini dianggap rendah. Namun di sini, pekerjaan ini adalah bagian dari pengabdian. Saya belajar banyak dari kuburan ini, termasuk bagaimana menghargai hidup dan mempersiapkan diri untuk mati." Pengalaman Kiai Rohmat sebagai penggali kubur membuatnya memahami kehidupan lebih dalam. Setiap jenazah yang dia makamkan seolah memberikan pelajaran baru tentang kehidupan. Dia sering berkata pada para santrinya bahwa kematian adalah guru terbaik bagi manusia. Kematian mengajarkan kita untuk tidak sombong, karena semuanya akan kembali kepada Allah, katanya suatu hari saat mengajar di musola. Meski bekerja sebagai penggali kubur, Kiai Rohmat tidak pernah berhenti belajar. Ia sering membaca kitab-kitab kuno yang diwariskan dari gurunya dan mempraktikkan ajaran-ajaran tersebut dalam kesehariannya. Masyarakat desa sering meminta nasihat kepadanya, dan Kiai Rohmat selalu memberikan jawabannya dengan bijak. Walaupun pekerjaannya sebagai penggali kubur membuatnya tampak sederhana, kebijaksanaannya dalam menyikapi hidup membuatnya dihormati.
Kehidupan Kiai Rohmat menjadi contoh bagi warga desa tentang kesederhanaan dan keikhlasan. Banyak pemuda desa yang ingin mengikuti jejaknya, namun Kiai Rohmat selalu menasihati mereka agar menjalani hidup dengan niat yang tulus, bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kehidupan ini adalah ujian, katanya. Jika kita ikhlas, maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Ketika Kiai Rohmat jatuh sakit, banyak warga desa yang merasa kehilangan. Mereka mengingat semua jasa dan kebaikan Kiai Rohmat, dari merawat makam, memberikan penghiburan, hingga mengajarkan ilmu agama. Meski hanya seorang penggali kubur, keberadaannya sangat berarti bagi mereka. Setiap doa yang mereka panjatkan adalah bentuk rasa cinta dan penghargaan kepada Kiai yang telah mengabdi sepenuh hati. Suatu sore yang cerah, Kiai Rohmat dipanggil untuk menggali makam baru di pemakaman desa. Saat itu, ada seorang warga yang meninggal mendadak, dan keluarganya membutuhkan bantuan Kiai Rohmat untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan peralatan sederhana yang biasa ia bawa, Kiai Rohmat mulai menggali dengan hati-hati sambil terus berdoa untuk almarhum. Ketika cangkulnya mencapai kedalaman tertentu, Kiai Rohmat tiba-tiba merasakan sesuatu yang keras. Awalnya, ia mengira itu adalah batu besar yang terkubur di bawah tanah. Namun, setelah membersihkan tanah di sekitarnya, ia terkejut melihat benda berkilau yang menyilaukan matanya. Dengan hati-hati, ia menggali lebih dalam, dan terlihatlah sebuah benda yang mencengangkan, batangan emas yang besar. Kiai Rohmat tidak pernah membayangkan akan menemukan emas di tengah kuburan desa yang sunyi ini. Ia terdiam beberapa saat, mencoba menenangkan pikirannya. Baginya, emas bukanlah hal yang biasa ia lihat, apalagi dalam bentuk batangan yang besar seperti ini. Namun, Kiai Rohmat segera beristighfar, mencoba menenangkan dirinya agar tidak terjebak dalam hawa nafsu. Setelah berpikir sejenak, Kiai Rohmat memutuskan untuk menyimpan emas itu sementara di tempat yang aman dan melanjutkan tugasnya menggali kubur. Baginya, pemakaman ini harus selesai karena keluarga almarhum telah menunggu dengan penuh duka. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang tenang, meski pikirannya kadang-kadang masih tertuju pada batangan emas yang ia temukan tadi. Saat malam tiba, Kiai Rohmat duduk di musola kecilnya. Ia merenung panjang tentang apa yang harus ia lakukan dengan emas itu. Dalam hati, ia merasa bingung dan sedikit terganggu. Ia menyadari bahwa harta benda seringkali membawa ujian besar bagi pemiliknya. Bagi Kiai Rohmat, menemukan emas seperti ini bukanlah sebuah keberuntungan, melainkan sebuah amanah besar dari Allah. Keesokan harinya, Kiai Rohmat berkonsultasi dengan seorang sahabat dekatnya, Pak Ahmad, yang juga dihormati sebagai orang bijaksana di desa. Ia menceritakan penemuan emas itu dengan jujur dan meminta nasihat. Pak Ahmad mendengarkan dengan seksama, lalu menyarankan agar Kiai Rohmat mencari tahu asal-usul emas tersebut. Mungkin ini ada kaitannya dengan sejarah atau cerita masa lalu desa kita, ujar Pak Ahmad dengan nada serius. Bersama-sama, mereka berusaha mencari tahu dari para sesepuh desa. Setelah menelusuri kisah-kisah lama, mereka mendengar cerita tentang seorang saudagar kaya yang pernah tinggal di desa itu bertahun-tahun lalu. Konon, saudagar itu memiliki harta yang melimpah, tetapi tak ada yang tahu kemana hartanya. Beberapa warga percaya bahwa harta itu dikuburkan bersamanya,
sebagai bekal di alam barzakh sesuai keyakinannya. Mendengar cerita itu, Kiai Rohmat semakin merasa bahwa emas tersebut mungkin adalah peninggalan saudagar tersebut. Namun, ia juga sadar bahwa barang yang ditemukan di tanah pemakaman bukanlah hak miliknya. Karena itu, ia berpikir untuk menyerahkan emas tersebut kepada pihak desa agar dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi. Kiai Rohmat memanggil perangkat desa dan mengundang beberapa tokoh masyarakat untuk berdiskusi mengenai hal ini. Di hadapan mereka, ia menceritakan penemuannya dengan jujur. Para tokoh masyarakat sangat terkejut mendengar kisahnya, dan ada yang langsung merasa bahwa emas itu bisa menjadi berkah bagi desa yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Namun, tidak semua orang setuju. Beberapa orang berpendapat bahwa emas itu adalah hak Kiai Rohmat karena dialah yang menemukannya. Mereka mengatakan bahwa jika Kiai Rohmat ingin menyumbangkannya, ia tetap memiliki hak penuh untuk menggunakannya sesuai keinginannya. Namun, Kiai Rohmat dengan rendah hati menolak gagasan tersebut. Ia merasa bahwa emas itu bukan miliknya, dan ia tidak ingin tergoda oleh harta dunia. Akhirnya, diputuskan bahwa emas itu akan digunakan untuk pembangunan masjid baru di desa, karena musola yang ada sudah tidak cukup untuk menampung jumlah jamaah yang semakin bertambah. Keputusan itu disepakati oleh semua pihak, dan Kiai Rohmat merasa lega. Bagi Kiai Rohmat, keputusan ini merupakan jalan terbaik agar emas itu bermanfaat bagi banyak orang. Beberapa hari kemudian, berita tentang penemuan emas itu mulai menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Banyak orang yang datang untuk melihat Kiai Rohmat, penasaran dengan kisah penemuan emas itu. Namun, Kiai Rohmat menanggapinya dengan tenang. Baginya, semua yang terjadi adalah kehendak Allah, dan ia hanya berusaha menjaga amanah sebaik mungkin. Setelah masjid selesai dibangun, warga desa merasa semakin dekat dengan Allah. Banyak yang datang beribadah dan merasa nyaman dengan suasana masjid baru yang luas dan indah. Setiap kali melihat masjid itu, mereka teringat pada ketulusan Kiai Rohmat yang rela mengorbankan haknya demi kepentingan umat. Kiai Rohmat menjadi contoh bahwa harta dunia tidak seharusnya membuat seseorang menjadi tamak. Selama bertahun-tahun, masjid yang dibangun dari hasil penemuan emas itu menjadi pusat kegiatan keagamaan di desa. Di masjid inilah Kiai Rohmat terus mengajar ilmu agama kepada warga, terutama para anak muda. Dia ingin agar generasi berikutnya tumbuh dengan ketakwaan dan tidak tergoda oleh gemerlap dunia yang fana. Setiap hari, Kiai Rohmat merenungkan perjalanan hidupnya. Penemuan emas di pemakaman itu mengajarkannya bahwa harta bukanlah segala-galanya. Ia merasa bersyukur bahwa Allah memberinya kesempatan untuk belajar dan mengajarkan orang lain tentang pentingnya keikhlasan dan kepedulian sosial. Berita tentang penemuan emas yang dilakukan oleh Kiai Rohmat akhirnya terdengar hingga ke berbagai media massa. Tidak hanya penduduk desa, orang-orang dari kota hingga pejabat mulai penasaran dengan kisah ini. Tak lama setelah pembangunan masjid yang didanai dari emas yang ditemukannya, seorang wartawan dari stasiun televisi lokal mendatangi Kiai Rohmat untuk meminta izin mewawancarainya. Pada awalnya, Kiai Rohmat merasa enggan. Baginya, apa yang telah terjadi hanyalah jalan yang sudah digariskan Allah, bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Namun, setelah berbicara dengan para tokoh masyarakat, ia akhirnya setuju untuk diwawancarai, dengan harapan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain tentang pentingnya keikhlasan dan amanah. Ucapannya yang jujur dan penuh ketulusan membuat para penonton terkesan dan terinspirasi.
Tak disangka, tayangan tersebut mendapatkan perhatian yang sangat luas. Para wartawan dari berbagai media mulai berdatangan ke desa untuk mewawancarai Kiai Rohmat lebih lanjut. Mereka kagum melihat bagaimana seorang penggali kubur yang sederhana mampu menolak godaan harta dan malah memilih untuk menyumbangkannya demi kemaslahatan orang banyak. Bukan hanya media dari dalam negeri, bahkan beberapa wartawan dari luar negeri pun tertarik dengan kisah Kiai Rohmat. Mereka merasa bahwa kisah ini sangat langka, apalagi di tengah dunia yang semakin materialistis. Wartawan-wartawan dari negara seperti Inggris, Amerika, dan Jepang datang ke desa kecil itu untuk mendokumentasikan kisah hidup Kiai Rohmat. Meski merasa sedikit terganggu oleh perhatian yang begitu besar, Kiai Rohmat tetap melayani mereka dengan penuh kerendahan hati. Ia menjelaskan bahwa emas bukanlah sesuatu yang penting baginya. Menurutnya, amanah dan ketenangan batin jauh lebih berharga daripada harta dunia yang fana. Jawaban-jawabannya yang sederhana namun dalam membuat para wartawan semakin kagum. Seiring berjalannya waktu, Kiai Rohmat menjadi sosok terkenal, bahkan hingga ke luar negeri. Banyak yang menulis artikel, membuat film dokumenter, dan membagikan kisahnya di berbagai platform. Meski demikian, Kiai Rohmat tidak pernah merasa dirinya istimewa. Di tengah kepopulerannya, ia tetap menjalani kehidupannya sebagai penggali kubur dan guru agama bagi anak-anak di desa. Ketika beberapa pihak mencoba menawarkan bantuan finansial sebagai bentuk penghargaan, Kiai Rohmat selalu menolaknya. Baginya, uang dan popularitas bukanlah hal yang dicarinya. Ia hanya berharap agar keteladanannya bisa menjadi inspirasi, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa kebahagiaan sejati terletak pada keikhlasan dan kejujuran. Namun, perhatian yang begitu besar ternyata membawa dampak lain. Desa tempat Kiai Rohmat tinggal menjadi lebih ramai, banyak orang yang datang untuk sekadar melihat dan mencari tahu kisahnya secara langsung. Para warga yang dulunya hidup dengan tenang mulai merasa terganggu dengan keramaian ini, dan Kiai Rohmat pun menyadari hal itu. Menyadari bahwa popularitasnya telah membawa perubahan yang kurang nyaman bagi desa, Kiai Rohmat memutuskan untuk sedikit mengurangi keterbukaannya terhadap media. Ia berharap agar keadaan desa bisa kembali seperti sedia kala, tenang dan damai. Dalam doanya, ia memohon kepada Allah agar bisa menjaga hatinya dari kesombongan dan tetap rendah hati di tengah perhatian yang begitu besar. Tahun demi tahun berlalu, dan Kiai Rohmat tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Meskipun usianya semakin bertambah dan kesehatannya mulai menurun, ia tetap aktif membantu warga desa. Hatinya selalu terpaut pada Allah, dan ia merasa setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik. Bahkan, di hari-hari terakhir hidupnya, ia masih sering terlihat di pemakaman, membersihkan dan merapikan makam dengan penuh ketulusan. Hingga pada suatu malam, Kiai Rohmat jatuh sakit. Para warga desa merasa khawatir melihat kondisi beliau yang semakin lemah. Banyak yang datang untuk mendoakannya, mengingat segala kebaikan yang telah ia tanamkan selama hidupnya. Meskipun tubuhnya ringkih, wajahnya tetap menampakkan ketenangan, seakan sudah siap bertemu dengan Sang Pencipta. Pada malam itu juga, Kiai Rohmat berpamitan dengan keluarganya dan meminta agar dirinya dimakamkan di pemakaman desa tempat ia sering bekerja. Ia ingin dikuburkan tanpa kemewahan, hanya dengan kain kafan sederhana. Kiai Rohmat merasa hidupnya telah cukup dan siap kembali kepada Allah. Keesokan paginya, Kiai Rohmat pun menghembuskan napas terakhirnya. Berita kematiannya menyebar dengan cepat, tidak hanya di desa, tetapi juga hingga ke kota-kota terdekat dan bahkan ke luar negeri.
Para wartawan yang pernah mewawancarainya turut meliput berita kematiannya, mengenang sosoknya sebagai seseorang yang penuh keikhlasan dan ketulusan. Pemakamannya dihadiri oleh ratusan orang yang pernah tersentuh oleh ajaran dan keteladanannya. Banyak yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kiai yang telah menginspirasi mereka. Seluruh warga desa menangis mengantarnya ke peristirahatan terakhir, merasa kehilangan seorang sosok yang bukan hanya seorang guru, tetapi juga ayah dan pelindung bagi mereka. Kini, di pemakaman desa itu, sebuah makam sederhana berdiri dengan nama Kiai Rohmat terukir di batu nisannya. Bagi mereka yang datang, makam itu bukan hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir seorang kiai, melainkan simbol ketulusan dan pengabdian. Setiap tahun, warga desa dan bahkan orang-orang dari luar daerah datang untuk berziarah, mengenang sosok yang telah mengajarkan arti keikhlasan dan cinta kasih. Kisah tentang Kiai Rohmat terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Masjid yang dibangun dari emas yang ia temukan tetap berdiri kokoh, menjadi saksi keikhlasannya. Bagi warga desa, Kiai Rohmat akan selalu menjadi sosok yang membimbing mereka dengan penuh kelembutan, dan inspirasinya akan terus hidup dalam hati mereka, menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau popularitas, tetapi ketenangan hati yang datang dari keikhlasan.